Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Soliawati Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung Pokdisbaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang bahasa sebagai objek linguistik. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Bahasa sebagai objek linguistik. Definisi bahasa dan linguistik. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya, Block Trager. Sedangkan linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa, yang antara lain mencakupi linguistik antropologi, psikolinguistik, sosiolinguistik, dan neurolinguistik. Bahasa sebagai objek. Yang pertama, setiap bahasa memiliki objek dan kajian linguistik. Yang kedua, linguistik selalu dikatakan sebagai ilmu yang mengkaji tentang bahasa dan ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Dan yang ketiga, bahasa sebagai objek kajian linguistik boleh dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang menjadi objek kajian ilmu fisik. Selanjutnya yaitu bahasa bersifat unik. Yang pertama, bahasa mempunyai ciri khusus yang spesifik yang tiada pada bahasa lain. Yang kedua, ciri khusus ini berkaitan dengan sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan ayat atau sistem yang lain. Yang ketiga, antara ciri keunikan bahasa Melayu ialah tekanan kata tidak bersifat morfemis tetapi bersifat sintaksis. Yang keempat, ini bermakna jika kita memberi penekanan pada kata dalam sesuatu ayat, makna kata itu tidak akan berubah tetapi maksud keseluruhan ayat berubah. Bahasa bersifat universal. Bahasa itu bersifat universal karena setiap bahasa yang ada di dunia ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Antara ciri umum bahasa yang bersifat ujaran ialah kewujudan bunyi vokal dan konsonan walaupun jumlahnya berbeda. Misalnya, bahasa Melayu mempunyai 6 vokal dan 22 konsonan, sedangkan bahasa Arab mempunyai 3 vokal pendek, 3 vokal panjang, dan 28 konsonan. Bahasa bersifat manusiawi. Bahasa itu dikatakan bersifat manusiawi karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Jika ditelitikan semula tentang ciri-ciri bahasa sebelum ini, maka binatang boleh dikatakan tidak ada bahasa. Hal ini demikian karena bahasa binatang dikatakan tetap dan bahasa binatang tidak dapat berkembang. Oleh hal yang sedemikian, bahasa itu disifatkan sebagai manusiawi karena bahasa itu milik manusia. Bahasa bersifat variasi. Setiap masyarakat bahasa pasti mempunyai variasi atau ragam bahasa dalam pertuturan. Variasi bahasa boleh berlaku secara idiolek, dialek kawasan, dan dialek sosial. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan karena setiap masyarakat mempunyai bahasa masing-masing. Sedangkan dialek pula merujuk kepada kelainan bahasa dalam masyarakat yang berbeda dari segi sebutan, kosakata, dan tata bahasa. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.